Jadi nanti ini akan kuliah saya ini akan saya upload di YouTube. Jadi mohon Anda perhatikan aja kalau Anda mau mencatat yang penting-penting aja. Maksud saya lebih menekankan kalau Anda ada pertanyaan yang kurang jelas, itu bagusnya ditanyakan di kelas ya. Jadi saya tidak menerima pertanyaan via japri atau pribadi gitu ya terkait dengan materi kelas. Jadi kalau Anda mau tanya langsung di kelas atau Anda tanya di grup. Di grup ditanya, nanti bisa kita bahas di kelas. Ini tolong diingatkan aja kalau memang nanti ada pertanyaan di grup ya, grup WA ya mas saya. Jadi supaya semua sama gitu ya, perlakuannya tidak ada yang dikhususkan gitu, itu yang saya mau. Oh ya, kemudian asisten itu ada Kak Emir ya, Emir Fadilah, Syahriza Fadilah. Kebetulan dia mahasiswa S3 saya. Kemudian yang dari OSE itu Hani ya, Hanun Rahmi Hanifah ya. Jadi nanti yang asisten utamanya Emir gitu ya. Jadi nanti Anda bisa tanya-tanya gitu. Anda juga bisa tanya ke Hani ya, ke Kak Hani ya, terkait dengan apa namanya materi atau soal gitu ya. Oke, jadi terkait dengan materi perkuliahan ini kira-kira gambaran singkat seperti ini. Ya, jadi mata kuliah ini terkait dengan pendalaman fisika klasik ya terkait dengan mekanika ya. Dan diusahakan nanti akan ada contoh-contoh keseharian. Ya, contoh-contoh keseharian ini bisa nanti saya bisa buat gambaran ya secara lisan ya, atau juga mungkin tertulis ya. Itu nanti akan kita lihat. Jadi ini kurang lebih cakupannya seperti ini, Anda udah baca ya. Jadi Anda sering, yang utamanya nanti kita menggunakan Edunex ya. Jadi kalau seandainya nanti Edunex bermasalah, nanti alternatifnya kita menggunakan MS Teams ya, untuk mengumpulkan tugas, PR, atau kuis gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi medianya seperti itu. Kemudian ini kurang lebih gambaran singkat ininya. Kemudian tujuan kuliah itu kita memahami secara mendalam konsep-konsep dan metode dalam mekanika klasik ya. Sorry, ini harus saya tambahan dalam mekanika klasik. Jadi ya diharapkan Anda bisa mempunyai kemampuan problem solving ya. Jadi problem solver dan berpikir kreatif gitu. Di samping itu juga mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa ya Anda sekalian atau peserta didik untuk mengambil mata kuliah tingkat lanjut yang terkait ya oceanografi. Nah, jadi sebenarnya kalau saya melihat ya sejauh yang sependek yang saya paham gitu ya, bahwa di alam ini tuh konsep-konsep itu bisa dikatakan bisa dihitung dengan jari. Ya, jadi nanti akan kita buat ini gitu ya, contoh-contoh yang terkait gitu ya. Jadi konsep-konsep itu sifatnya dia sedikit gitu ya, tapi rumus tuh banyak karena rumus itu diturunkan dari konsep yang sifatnya lebih umum biasanya. Nah, tapi memang ada hal-hal yang bisa dikatakan terkadang kita masih belum tahu konsep seperti apa gitu ya, tapi faktanya tuh ada. Misalkan contohnya yang paling mudah terjadinya apa namanya? Ini sependek yang saya tahu bisa jadi mungkin saya salah. Contohnya misalkan terjadinya ini apa namanya? Kemarin tuh di sini ada karena beberapa hari lalu ya ada badai gitu ya. Ada badai. Nah, memang bisa dikatakan cuaca itu bisa kita lihat tanda-tandanya kita prediksi gitu ya. Tapi kan itu namanya prediksi itu kan tidak 100%, biasanya 80-90% lah akurasinya gitu ya. Nah, jadi memang itu bisa dikatakan data-data itu bisa kita buat prediksi
untuk kejadian yang beberapa waktu ke depan gitu ya. Tapi bukan berarti itu tuh apa istilahnya ya tadi makanya saya katakan misalkan diprediksi malam tuh dingin ya, cerah, tidak ada badai gitu. Ternyata itu ada badai. Nah, itu berarti ada hal-hal yang bisa dikatakan kita masih belum mengerti itu, tentang itu. Jadi konsepnya itu tentang misalkan di situ ya, terkait dengan aliran udara seperti apa gitu ya, yang menyebabkan ada anomali cuaca seperti itu contoh aja gitu. Kemudian apa namanya, oke itu sebagai contoh saja. Kemudian ini persentase ya, persentase dari kuliah ya, Anda 45% tuh Anda akan memperoleh pengetahuan. Ya, kemudian ada skill juga terkait dengan ya nanti PR segala macam itu, Anda skill untuk berpikir, menulis gitu ya. Attitude juga sama. Ya ada ya mungkin kalau untuk yang Zoom ini attitude ini tidak terlalu dilihat gitu ya. Ya dilihat juga sih dalam artian kalau di kelas kan Anda tidak boleh ngobrol segala macam, tapi kalau di Zoom ya saya nggak tahu apakah Anda megang HP atau tidak gitu ya. Nah, tapi satu hal begini. Jadi di kuliah ini, namanya kuliah itu adalah sifatnya apa namanya? Saya memberikan sebuah informasi. Oke. Misalkan tentang apa? Misalkan tentang hukum Newton gitu ya. Itu adalah sebuah informasi. Nah, untuk menjadi knowledge ya, itu Anda harus olah informasi tersebut dengan apa? Ya, dengan belajar. Belajar itu seperti apa? Dengan membaca lagi buku-buku nanti yang terkait dengan materi yang saya bahas ya. Ada banyak buku ya, ada fisika dasar, nanti akan saya sebutkan juga di situ ada buku Arya yang utama kita pakai ya, sampai Arya di situ. Tapi buku fisika dasar juga kita bisa pakai sebagai buku pegangan karena kan Anda sudah belajar gitu ya. Nah, jadi namanya knowledge itu adalah sebuah proses Anda mengolah informasi sehingga Anda paham lebih dalam tentang informasi tersebut. Misalnya tentang hukum Newton, Anda hanya dapat informasi awal. Jadi kuliah ini sifatnya itu adalah mentransfer informasi. Kalau Anda itu bisa menjadi knowledge ketika sudah diproses. Jadi di prosesnya itu ada dua. Ada sebelum kuliah, jadi Anda membaca materi tersebut sebelum kuliah, ya tentang misalkan mekanika Newton, misalkan tentang hukum Newton tadi. Kemudian Anda bertanya, jadi itu ada proses. Nah, jadi ketika Anda sudah baca, misalkan tentang hukum Newton, kemudian Anda apa istilahnya dapat di kuliah di kelas, gitu. Jadi informasi itu bisa dikatakan bukan hanya sekedar informasi, ya, tetapi ada sudah bagian dari knowledge, dari pengetahuan, dari pengetahuan, gitu. Seperti itu. Jadi knowledge itu butuh proses. Nah, dengan berproses tersebut, Anda itu membangun skill. Skill apa? Skill untuk belajar. Belajar mengolah informasi. Jadi, oh ya, satu hal juga, knowledge itu sendiri juga bukan hanya bisa Anda peroleh secara individual, Anda berpikir sendiri, belajar sendiri, tidak. Tetapi Anda bisa bertanya melalui dosen di kelas, atau juga Anda bisa berdiskusi dengan teman Anda. Gitu. Oke. Nah, knowledge itu juga membangun skill dan attitude. Ya, jadi skill itu ya tadi Anda bisa berpikir kritis, ya, kreatif, gitu ya, dan banyak hal itu. Jadi ada dan lain-lainnya. Nah, satu hal juga kenapa ini penting? Karena knowledge, skill, dan attitude ini itu akan melekat pada diri Anda. Ya. Jadi ketika Anda sudah lulus, ya, misalkan ya dari kuliah ini atau katakanlah ke depannya itu nanti Anda sudah lulus dari ITB misalkan ya, ngambil S1, knowledge dan skill ini bisa dikatakan
akan membekas. Ya, walaupun nanti ya knowledge, skill dan attitude ya itu akan membekas. Walaupun itu nanti Anda bekerja itu di luar bidang misalkan oceanografi, misalkan yang paling banyak di bank misalkan. Ya kalau di bank ya Anda di situ memang bisa dikatakan ilmu oceanografinya bisa dikatakan ya hampir tidak digunakan, tapi bukan berarti tidak sama sekali, tetapi ada knowledge dan skill dan attitude yang membekas di diri Anda gitu. Itu masalahnya. Nah, walaupun Anda misalkan belum paham apa yang saya ini kan sekarang, nanti Anda setelah lulus juga nanti akan paham apa yang saya bilang. Jadi namanya paham itu juga butuh waktu. It takes time gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian media. Media mungkin kalau nanti di sini pakai papan tulis mungkin ya. Soft copy buku ya, buku soft copy. Mungkin nanti ada PowerPoint bisa juga. Kemudian ini ada EduNext, MS Teams. Palingan itu ya medianya. Jadi nanti untuk tugas segala macam utamanya dikumpulkan di EduNext. Kalau seandainya nanti tidak bisa, itu nanti akan digunakan MS Teams. Kira-kira seperti itu. Kemudian aktivitas kita itu kuliah dalam 1 minggu itu adalah 3 jam gitu ya. Jadi 2 jam itu di hari Senin, 1 jam itu di hari Selasa besok, jam yang sama, jam 13 Senin, jam 13 kurang lebih 13 sampai 15 gitu, 13 sampai 14.40. Kemudian hari Selasanya itu jam 13 sampai 13.50 lah ya kurang lebih. Jadi 1 jam kuliah itu adalah 50 menit ya. Di dalamnya itu termasuk 5 sampai 10 menit diskusi gitu ya. Ini kurang lebih gitu ya. Mungkin ini bisa lebih kali ya, 10 sampai mungkin diskusi kalau saya harapkan sih 10 sampai 20 menit. Kalau untuk problem solving ya ini juga bisa 10 sampai 20 menit. Oke. Oke, jadi nanti di dalam kuliah ini nantinya peserta akan dibagi beberapa kelompok diskusi gitu ya, maksimalnya paling 2 orang ya. Jadi nanti ini akan ada kuis ya, kuis kelompok istilahnya. Kuis kelompok ya. Kuis grup kali ya. Kemudian ini juga sama. Kemudian ada kuis yang mandiri atau sendiri. Ya. Kemudian ada yang PR juga yang ini. Jadi ini totalnya rencananya sih kuis untuk grup itu 3 kali. Ya, kuis sendiri itu 3 kali ya. Untuk PR grup itu 5 kali. Jadi ini rencananya bisa jadi kurang atau lebih ya. Kemudian untuk penilaian itu angka akhir AA itu adalah 35% UAS,
30% UTS, 20% kuis, dan 15% tugas atau PR lah, intinya gitu. Bisa kemungkinan ini juga akan berubah bergantung nanti pada kondisi bagaimana nilai UAS UTS-nya gitu ya. Tapi default-nya tuh seperti ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, kemudian angka akhir itu A itu di atas 75, kemudian B, ini sorry, ini saya belum rubah ya, nanti mungkin akan saya perbaiki ya, karena saya kelupaan tuh ada nilai BC ya, AB ada, BC ada ya. Tapi CD nggak ada CD. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ini mungkin yang angka akhir akan saya buat apa namanya? Akan saya perbaiki lah ya. Jadi nanti ada nilai AB, BC yang belum masuk ya. Oke, ada pertanyaan nggak terkait dengan masalah ini? Ya, silakan, Farhan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, Mau mastiin aja tadi kan perkuliahannya 3 jam per minggu. ya, Terus 2 jam di hari Senin, 1 jam di hari Selasa. Selasa. Ya, Tapi pas di jadwal yang ada di Six itu ternyata hari Selasa jadwalnya jam 13 sampai 15. Berarti itu nanti diralat ya Pak? Ya, jadi gini. Untuk yang hari Selasa itu nggak apa-apa dibuat 2 jam. Jadi nanti 1 jam kan kita cuma perlu 1 jam. Jadi kalau seandainya itu nanti apa istilahnya bisa digunakan untuk, jadi gini kan kita sebenarnya ada hari Rabu juga kan, Rabu jam 13 sampai 15 ya. Nah jadi untuk sisa waktu yang Selasa jam 14 sampai 15 dengan Rabu jam 13 sampai 15 itu nanti akan digunakan untuk pertama kuliah pengganti, misalkan ya, kalau seandainya saya tidak bisa memberikan kuliah pada hari tertentu gitu ya, misalkan lagi dalam perjalanan kemana, itu nanti akan diganti di hari Selasanya atau Rabunya gitu aja. Atau kemungkinan itu akan digunakan untuk tutorial, kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Pak izin bertanya Pak. Ya. Untuk perkuliahan kan full daring ya Pak. Ya. Tapi untuk seperti UTS dan UAS, apakah daring juga apa offline? Ya kalau untuk UTS dan UAS itu akan menunggu pengumuman apakah sifatnya online, daring, atau luring gitu ya. Tapi saya duga ujian UAS dengan UTS itu akan bersifat luring. Sedangkan kuis ya itu masih bersifat daring. Kuis daring, PR juga daring. Jadi nanti harus mengumpulkannya Anda di Edunex gitu, atau MS Team. Kira-kira begitu. Ada lagi yang lain? Pak izin bertanya kembali Pak. Ya. Untuk e-booknya sendiri apakah ada? Atau kalau misalnya buku? Ya itu nanti akan kita bahas. Ini terkait dengan ini dulu, aktivitas, materi segala macam. Ini buku belum. Nanti akan saya ini kan. Oke, terima kasih Pak. Ya, ini penilaian juga nanti akan saya ganti gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi kalau apa namanya? Jadi diharapkan Anda sudah mengambil minimal kuliah dasar ya. Matematika dasar dan fisika dasar. Kemudian luarannya itu tadi ya. Luarannya itu ya jadi setelah ini diharapkan konsep-konsep mungkin jangan gerak ini.
Jadi jadi luarannya atau outcomes itu diharapkan Anda bisa memahami konsep-konsep dalam mekanika klasik ya, terutama dalam mekanika Newton ya. Mekanika Newton. Dan menggunakan teknik serta metode dalam mekanika klasik. Ya, misalkan untuk riset ya, atau ini karena riset atau tugas akhir kali ya. Biasanya kalau saya nggak tahu kalau di Anda di oceanografi ada seperti ini nggak ya, kuliah kerja mandiri terpantau gitu. Kalau di fisika tuh ada. Jadi mahasiswa S1 tuh dia belajar sendiri dengan pembimbing. Misalkan ada bimbingan, ada pembimbingnya. Dia istilahnya bisa dikatakan riset kecil-kecilan lah gitu terkait dengan itu. Dan juga Anda bisa apa istilahnya mengikuti kuliah lanjutan yang terkait gitu ya. Seperti itu. Ini terkait dengan catatan tambahan juga nanti untuk mahasiswa oceanografi itu saya berusaha nanti kalau memang nanti sempat dan ada itu akan kita bahas terkait dengan dinamika tentang air laut misalkan pasang surut ya puting beliung gitu ya. Intinya tuh konsep-konsepnya kurang lebih konsep-konsepnya tuh sama dengan konsep mekanika klasik yang digunakan. Tentunya ada beberapa modifikasi, tapi dasarnya itu. Kemudian ini pustaka yang tadi ada tanyakan. Ya, pustaka itu yang utama itu Atampe Arya ya, Introduction to Classical Mechanics, ya, second edition. Saya nggak tahu apakah sudah ada yang terbaru ya. Tapi saya masih yang soft copy bukunya itu bisa di-download ya itu di Libgen ya, Libgen kalau tidak salah. Simon tuh masih yang tahun 80 ya. Kemudian ya yang terakhir Fowles ini Analytical Mechanics ini cuma sebagai buku tambahan saja, tapi yang utamanya yang Arya ini. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Ini Anda lihat tabel di sini juga bisa ya. Lihat tabel di situ. Terkait dengan materi. Jadi ini rencananya seperti ini. Minggu pertama, minggu kedua apa saja yang dibahas, minggu ketiga, 4, dan seterusnya. Jadi sampai minggu ke-16 ya. Jadi minggu ke-17-nya Anda UAS, ujian akhir. Jadi ini rencana materi tentunya. Jadi bergantung nanti bagaimana ketersediaan waktu juga untuk ini. Jadi tolong kalau saya menjelaskan Anda bisa perhatikan ya. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda menyela saya. Jadi Pak, saya mau tanya gitu seperti ini. Itu bisa atau nanti saya kasih sesi pertanyaan juga bisa. Jadi Anda perhatikan saja ya, karena kuliah ini akan saya rekam. Sebenarnya untuk mencatat kalau mau secara lengkap sih Anda bisa tulis nanti ya. Jadi menulis sekarang itu yang penting-penting saja. Kira-kira misalkan yang Anda kurang jelas itu apa gitu ya. Itu bisa nanti bisa dilakukan di lain waktu lah untuk melengkapi, atau nanti Anda mau tanya di minggu depan juga bisa. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak terkait dengan SAP ini? Ada pertanyaan? Tadi ada yang belum masuk, belum dipanggil nggak ya? Rasanya udah semua kan ya?
Rasanya udah semua. Oke, ada pertanyaan nggak terkait dengan SAP? Untuk buku Anda ada soft copy ya, di Libgen itu ada. Oh ya, sebenarnya untuk mekanika B, itu ada 2 kelas ya. Satu kelasnya Pak Agus, itu khusus untuk oceanografi yang kampus Ganesha. Tapi itu bersifat luring, offline di kampus Ganesha. Sedangkan ini adalah full daring. Ada pertanyaan nggak? Halo Nadia? Halo? Anda Raisen mau bertanya atau tidak? Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar ya? Terdengar? Mohon maaf, Pak, izin bertanya. Untuk yang sit-in kan belum bisa masuk Teams. Kalau misalnya masuk Teams-nya secara manual, bisa nggak ya, Pak? Bisa sih. Di EduNext Anda juga belum bisa masuk ya? Belum, Pak. Oke. Atau gini deh, tolong di WA nanti apa namanya, Anda tuliskan aja NIM, nama, NIM gitu ya. NIM, nama gitu yang belum masuk MS Team atau EduNext ya. Jadi nanti itu bisa saya masukkan, karena kan saya, atau sekarangnya juga bisa sih kali ya. Bentar ya, saya buka dulu. Bentar, MS Team itu di mana sebentar. Yang belum masuk MS Team siapa aja? Sebentar. Apa saya kolektifkan NIM-NIM yang belum masuk ke EduNext sama Teams gimana, Pak? Saya kirimkan ke WhatsApp Bapak. Di WhatsApp grup aja kalau gitu. Oh ya, baik, Pak. Di WhatsApp grup aja. Oke, kalau itu bisa kita lakukan nanti lah. Atau besok juga bisa. Oke, ada lagi yang lain? Pertanyaan? Oke. Sendiri memang buat apa namanya, pariwisata atau memang orang bisa bermain-main di sana. Untuk pasirnya sendiri gimana? Bagus nggak? Putih, bersih, atau memang pasir hitam? Pasir hitam, Pak. Kayak di situ tuh bukan buat wisata sih, Pak. Kayak buat nelayan aja, Pak. Kayak laut. Oh, jadi misalnya ada perahu-perahu gitu ya? Iya, Pak, benar sekali. Perahu-perahu untuk menangkap ikan gitu ya? Oke. Benar, Pak. Sebentar, tapi di daerah Lombok itu pasir-pasirnya pada umumnya walaupun nelayan itu putih ya. Tapi kalau di situ hitam ya. Iya, Pak, benar. Iya, Kalau Pak. ini dari segi, ini mohon maaf saya tanya, ini kan juga karena terkait dengan kuliah Anda juga oceanografi. Untuk seperti Iya, Pak. laut, apa namanya, di tempat Anda itu ini nggak apa bersih nggak, maksudnya dari sampah gitu loh? Enggak, Pak. Masih kayak kotor sama sampah juga sih, Pak. Tercemar gitu, Pak. Oke. Tapi dibanding, Anda pernah ke Muara Angke belum di Jakarta? Muara Angke. Belum pernah, tapi keluarga saya pernah gitu, Pak. Katanya di sana malah lebih kotor, Pak, dibanding di sini. Oke. Berarti tempat Anda tuh mending ya? Iya, Pak, benar. I see. Saya kebetulan bukan di Indonesia sekarang, saya tuh lagi di Italia. Jadi makanya saya memilih kuliah online gitu. Jadi saya bisa di mana saja untuk ngasih kuliah. Nah, ini tempat saya kebetulan dapat dana dari sini gitu ya. Tapi saya bukan orang oceanografi ya. Jadi ini tempat hotel di mana saya tinggal lah gitu. Ya memang kalau di sini sih relatif cukup bersih sih. Saya di kota Trieste namanya. Jadi kalau
Trieste itu ya cukup jauh dari Roma sih. Kalau dari Venice itu sekitar 2 jam lah. Kalau Anda tahu kota Venice. Ini pagi ini ya, saya juga ngajar tuh ya itu dengan pemandangan pantai seperti ini, jadi relatif lebih terbuka lah dibanding dengan saya kalau di rumah saya itu di pegunungan ya, maksudnya di Indonesia ya, tapi kebetulan saya lagi ada visiting di sini selama sebulan gitu ya. Harusnya saya 2 bulan, bulan Juni lalu, tapi paspor biru saya baru jadi. Terus akhirnya ada masalah tiket segala macam, berujung pada diundur sampai Agustus gitu. Jadi di sini masih pagi. Kalau di sana jam 2 ya. Di sini baru jam 9 pagi. Ya baru tanggal 7 September saya balik. Insya Allah kalau jadi. Oke, itu ya, jadi di Trieste ini saya kebetulan dapat dana dari ada namanya Abdus Salam International Center for Theoretical Physics ya. Tapi di sini juga ada namanya Institute for Marine Science. Jadi ya kebetulan sebelahan, tapi saya bukan dapat dana dari Marine Science-nya karena saya orang fisika kan. Orang fisika teoretik. Tapi kalau Anda di sini ICTP juga kadang ada beberapa kegiatan tuh juga memberikan seperti supporting ya, dana gitu untuk ke sini, untuk misalkan ada seperti school ya. Yang paling sering ke sini sih memang biasanya orang-orang dari Batan, BRIN sekarang BRIN ya, tapi dia terkait dengan atomic energy. Kemudian ada orang BMKG yang meteorologi ya, atmosferik, karena di sini juga ada atmospheric science di ICTP-nya, tapi maksud saya itu berbeda ya dengan yang di ini, dengan yang ada Institute for Marine Science gitu. Jadi Anda bisa cari-cari di sini sebentar nih saya share dulu ya. Ya mungkin mudah-mudahan ke depannya Anda bisa berguna lah ya, karena banyak juga mahasiswa yang ke sini gitu. Ini website ICTP, ya. Ini www.ictp.it. Di sini Anda bisa lihat event. Ya, event misalkan VUAL atau scientific program gitu ya. Scientific program itu ada pre-PhD, ada degree program ya. Ini mungkin kalau Anda tertarik di Earth Science, mungkin oceanografi mungkin termasuk di saya nggak tahu ya. Tapi saya di matematik kebetulan. Program regular associate. Bentar. Ini scientific calendar ya. ...2022 sih mungkin udah ini ya. Udah. Nah ini misalkan ya, tapi ini untuk bukan oceanografi, tapi ini terkait juga ya. Misalkan ada conference di sini, kalau memang Anda dari nanti mungkin udah tugas akhir gitu ya, tugas-tugas akhir itu bisa ke sini gitu ya. Kalau nanti ada konferensi, ini kalau ini terkait dengan climate modeling ya, tapi nah, di sini juga ada nih terkait dengan ini school ini. Bahkan ini bisa siapa aja ini, asal Anda punya rekomendasi aja. Dari apa namanya? Dari dosen Anda gitu ya, yang mau ngasih rekomendasi, terutama dosen-dosen yang oceanografi misalkan. Seperti itu. Ada banyak di sini contohnya gitu ya. Yang terkait dengan bidang Anda gitu. Kalau Anda belajar tentang climate. Pemenang hadiah Nobel sekarang kalau tidak salah juga tentang climate kan ya. Ya ini Anda bisa cari di sini, ini sebagai contoh aja, school-school seperti ini Anda bisa dapat bantuan dana tapi harus apply, gitu ya. Tapi namanya bantuan dana itu belum tentu Anda dapat, tapi Anda bisa apply gitu. Kalau Anda nggak apply dipastikan tidak dapat, tapi kalau Anda apply, ya
ada kemungkinan Anda dapat, ada kemungkinan saya katakan. Jadi Anda bisa ini kalau Anda bisa lihat di sini, misalkan research di sini ya. Kebetulan saya di matematik, saya walaupun seorang fisika, tapi saya banyak kerja di matematik. Mungkin di sini ada ini, mungkin Anda cocok misalkan di Earth System, Physics System misalkan ya. Atau misalkan di New Area, saya juga masih belum tahu ini New Area sini apa. Jadi kurang lebih ini Anda bisa lihat-lihat di sini. Ininya apa saja. Ininya gitu. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi ICTP itu dibangun di apa namanya? Di bukit ya, tapi bukitnya itu menghadap ke pantai. Jadi pemandangannya memang saya belum tahu ya di Indonesia itu di daerah mana gitu ya. Pada umumnya sih, nah saya nggak tahu di daerah mana ya. Soalnya di Indonesia Timur setahu saya juga belum lihat. Mungkin ada kali, tapi saya belum tahu. Umumnya seperti penelitian riset itu di Indonesia itu umumnya dibangun di daerah-daerah perkotaan, jarang di daerah-daerah terpencil seperti ini. Daerah terpencil ini, beberapa kilometer dari kota, 10 kilometer dari kota. Kotanya ada di pinggir pantai juga, tapi dia perbukitan gitu. Italia itu kan dia umumnya perbukitan yang ada daerah pantainya ya. Kecuali mungkin Venice ya. Venice itu dia ada bagian namanya Venesia Lantas Santa Lucia itu dia pulau gitu ya. Pulau yang seperti daerah itu daerah apa? Das mungkin kali ya. Jadi daerah reklamasi gitu ya. Itu dibangun kota di sana. Nah, hal-hal seperti itu juga sebenarnya kan juga ketika kita membangun sebuah daerah reklamasi itu kan juga butuh perencanaan gitu ya. Selain mungkin di teknik sipil itu ada teknik kelautan, juga studi awalnya pastinya juga yang melalui oceanografi, kan itu juga cuma salah satu contohnya gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya itu intermezzo saja. Jadi kalau Anda bisa punya kesempatan ke sini bagus juga. Ya. Sekaligus cari selingan gitu. Oke. Kita lanjutkan ke materi ya sebentar. Ini sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, good. Oke, jadi kita awal-awalnya, ya ini sebagai pengantar aja, ini buku Halliday Resnick ya, Walker. Anda bisa lihat ya bisa cari soft copy-nya ini di apa namanya, di Libgen gitu ya, kurang lebih sama lah ya. Jadi memang bisa dikatakan kalau secara umum ya fisika itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari alam semesta intinya ya. Secara fisis ya, bentuk fisiknya seperti apa. Nah sebenarnya untuk kimia itu sendiri ada kimia yang merupakan bagian fisika, ada yang tidak. Nah kalau kimia bagian fisika itu biasanya nanti dia terkait dengan kalau reaksi itu kita tinjau secara mikroskopik, jadi dia terdiri dari molekul, ya, bagaimana molekul-molekul tersebut berinteraksi membentuk molekul baru, gitu ya. Nah, dinamikanya itu dipelajari oleh fisika. Jadi kurang lebih besaran-besaran seperti apa. Nah, kalau kimia yang makroskopik itu memang bukan bagian dari fisika. Misalkan Anda menghitung reaksi H2 plus O2 ya jadi H2O misalkan ya. Jadi apa namanya? Jadi air misalkan. Nah, itu tinjauannya makroskopik gitu ya. Jadi ada reaksi seperti itu ditinjau seperti apa gitu. Jadi yang namanya apa? Ilmu stokiometri gitu ya. Nah, kalau tinjauan fisika itu dia
tinjauannya levelnya itu mikroskopik. Jadi ditinjau seperti molekul H2 itu seperti apa, dan O2 seperti apa, dan bagaimana mereka berinteraksi sehingga membentuk molekul air. Gitu. Nah, dinamikanya itu, yang bagaimananya itu yang bagian dari fisikanya. Gitu. Jadi bisa dikatakan bagaimana dan mengapa itu bisa terjadi reaksi H2 plus O2 menjadi air. Kurang lebih seperti itu. Jadi besaran-besaran fisiknya yang ditinjau. Gitu ya. Nah, jadi ada besaran-besaran fisik ya. Contohnya misalkan ya, tadi contohnya misalkan saya ngambil contoh tadi kimia misalkan ya. Nah, kalau kita itu biasanya setiap benda ya atau apapun itu namanya partikel itu ada sebuah ciri ya, ciri. Misalkan begini. Jadi seperti contohnya misalkan begini. Kalau di manusia ya misalkan seperti massa Anda atau berat Anda misalkan berapa? Massa Anda lah. Misalkan saya misalkan beratnya 80. Ya. Anda misalkan Anda 70. Ya. Tapi kan berat yang 70 kg itu kan bukan hanya Anda, kan ada juga yang lain. Jadi massa yang dilakukan, massa dari manusia, itu dia tidak bersifat unik. Unik itu maksudnya tunggal. Jadi ada ribuan orang, bahkan jutaan orang yang mempunyai berat 80 kg. Ada jutaan orang juga yang mempunyai berat 70 kg. Jadi banyak, jadi tidak unik. Nah itu apa sifat fisik, tapi dia tidak unik dan bisa diukur ya, bisa diukur. Nah kalau yang unik itu di manusia contohnya apa misalkan? Ada yang bisa sebutkan nggak? Contoh unik cuma orang itu aja yang punya. Apa itu? Sidik jari. Ya, sidik jari betul. Tadi siapa itu teh? Joshua, Pak. Oh, Joshua. Ya, bagus. Sidik jari ya. Nah, yang lebih canggih lagi itu ada sidik DNA. Itu baru ada dilakukan terakhir ini terkait dengan perkembangan biologi molekuler. Ya. Jadi selain sidik jari yang sifatnya makroskopik, ya, ada sidik DNA gitu. Itu sifatnya unik. Gitu. Dan bisa dicirikan. Cuma memang kalau untuk sidik jari itu kita rada susah untuk mengukurnya gitu ya. Besaran apa yang kira-kira membuat ini sidik jari ya, itu mungkin ada besaran tersendiri atau unit ya, tapi saya nggak tahu. Nah, tapi yang bisa kita ukur secara fisika ya, itu misalkan tadi seperti massa itu bisa kita ukur pakai timbangan. Kemudian kita punya tinggi badan, gitu ya. Apalagi warna kulit, mungkin rada susah warna kulit ya. Ya mungkin yang paling mudah sih untuk mencirikan tuh kalau kita bisa ukur ya paling itu tadi massa gitu ya, berat kita paling tinggi gitu ya, atau misalkan lebar kaki gitu ya, atau lebar betis, lebar paha, lebar perut, itu bisa kita ukur gitu ya. Jadi itu adalah besaran-besaran standar yang bisa kita ukur terkait dengan berat atau massa lah ya, dalam ini massa. Kemudian yang tadi itu ada tinggi, lebar, itu terkait dengan panjang. Dan kemudian ada usia kita. Ya, usia kita itu ada terkait dengan waktu. Jadi besaran-besaran itu adalah yang secara mendasar, yang dasar, besaran dasar itu adalah tadi. Massa, ya, terkait dengan berat, nanti akan juga kita bahas. Kemudian ada panjang, ya, terkait dengan tinggi, lebar, dan sebagainya. Kemudian ada waktu, ya, panjang, lebar, waktu. Massa, panjang, dan waktu, gitu ya. Nah, itu adalah besaran-besaran standar. Dan juga besaran-besaran itu sendiri itu ada satuannya atau unit yang kita sebutnya. Dan unit ini ya bisa dikatakan menurut perjanjian internasional, massa itu ada ya jelas kilogram. Kemudian panjang itu meter, waktu itu detik, gitu ya. Dan massa itu kilogram itu
itu satuan internasional kita sebutnya. Jadi udah standar ya. Jadi 1 kilogram itu terkait ada standarisasi terkait dengan, saya lupa ada logam apa gitu yang disimpan di museum ya. Gitu. Jadi bisa dikatakan itu dibuat standar untuk logam-logam yang bisa dikatakan sifatnya itu tidak cepat rusak ya. Saya nggak tahu logamnya itu apa, tapi bukan emas, saya lupa namanya apa. Jadi logamnya itu tidak istilahnya stabil, tidak meluruh ya. Kemudian dia sifatnya inert, tidak bereaksi terhadap udara atau benda-benda partikel di sekitarnya. Ya, itu terkait dengan misalkan massa terkait dengan satuan kilogram atau unit. Kemudian kalau unit panjang itu meter gitu ya. Itu ada definisinya. 1 meter itu berapa kali Nah, ini di sini nih. Ini terkait dengan waktu tempuh dari cahaya dalam vakum dalam beberapa detik ya. Itu terkait dengan panjang. Ini ada standarisasinya. Kemudian ada lagi detik. Detik itu misalkan ya sejauh yang saya tahu terkait dengan berapa jumlah getaran atom di sana. Sebentar dulu ya. Oke, itu terkait dengan tadi ya, besaran dan satuannya. Gitu. Jadi besaran-besaran itu dalam fisika itu ada satuannya, dan satuan itu kita biasanya memilih yang sifatnya sudah berdasarkan pada perjanjian internasional. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Oke, tidak ada. Saya lanjutkan. Nah, jadi seperti massa panjang dengan waktu ya. Di kita itu misalkan manusia bisa dicirikan dari massa ya, beratnya kita berapa kilogram, kemudian tadi tingginya, lebar lingkar perut, lingkar paha, lingkar apa lagi? Jempol segala macam itu bisa diukur, kemudian usia kita misalkan ya. Nah, tapi untuk makroskopik biasanya seperti hal-hal yang tadi saya sebutkan, massa seseorang, tinggi seseorang, lebar seseorang, bahkan usia seseorang, itu sifatnya tidak unik. Ya, jadi ada, kalau kita mau mencirikan orang lebih lengkap, terkait dengan besaran-besaran itu tidak cukup. Ya. Biasanya nanti ada besaran-besaran yang sifatnya, ya secara fisik mungkin belum bisa ada satuannya ya, belum ada satuannya seperti misalkan warna kulit, bentuk wajah, ya bentuk wajah sih ada sih. Misalkan bulat ya, lonjong gitu ya, hidung mancung, mata kelopak mata tuh hitam, ada bagian hitamnya ya. Matanya bentuknya seperti apa? Kemudian rambutnya seperti apa? Alisnya bagaimana? Tebal, tipis ya. Jadi untuk manusia itu bisa dikatakan secara makroskopik untuk mencirikan seseorang secara unik itu banyak besaran yang dipakai, bukan hanya besaran fisik juga yang bisa diukur, tapi besaran-besaran yang lain yang tadi saya sebutkan. Nah, tapi pada level mikroskopik, baik massa, panjang, dan waktu itu bisa mencirikan sifat partikel secara mikroskopik, secara unik. Contohnya misalkan elektron. Elektron itu punya massa berapa? Ada bisa hafal nggak? Massa elektron itu berapa? Halo, halo. Massa elektron berapa? Massa elektron berapa? Joshua. 9 kali 10 pangkat min 31 kilogram, Pak. Ya, betul. Nah, sekarang coba Anda cari, ada nggak partikel selain elektron yang punya massa 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kilogram? Tidak ada. Artinya apa? Artinya massa tersebut itu bersifat unik, khusus buat elektron.
Proton, neutron, atau quark, atau partikel lainnya itu masanya jauh lebih besar dibanding dengan massa elektron. Kemudian elektron itu dia punya, ya bisa dikatakan punya usia ya. Usianya tuh stabil. Stabil artinya dia tidak meluruh. Ya. Stabil, ada nggak partikel stabil? Ya, ada partikel stabil itu ada beberapa. Ada proton itu stabil. Ya. Selain elektron, proton itu stabil. Jadi bisa dikatakan ya usianya ya tak berhingga gitu ya. Bergantung alam ini masih ada atau tidak. Gitu. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada elektron atau proton. Jadi itu stabil. Gitu. Sedangkan apa namanya? Kalau neutron itu usianya 15 menit. Kalau di luar ya, di luar inti atom. Ini kita bicara partikel elementer di luar inti atom. Jadi elektron dengan proton itu stabil. Ya, artinya dia usianya tak berhingga. Sedangkan neutron itu usianya 15 menit. Jadi, tapi massa proton, neutron maupun elektron, ketiganya itu berbeda. Jadi massa itu bisa dikatakan mencirikan secara unik lah ya. Massa sifat partikel, jadi dari massa. Kemudian tadi dari waktunya atau umurnya, umur neutron itu 15 menit, sedangkan usia proton dengan elektron itu stabil, jadi usianya tak berhingga. Kemudian dari ya bisa dikatakan kalau kita bisa anggap elektron, proton dengan neutron itu sebagai bola, ya dia punya radius kan ya. Disebutnya radius efektif gitu ya. Kalau tidak salah radius efektif dari proton dengan neutron itu skalanya di bawah 1 femtometer. 1 femto itu 10⁻⁻15. Sedangkan elektron itu kalau tidak salah 1/10.000-nya mungkin ya, atau 1/100.000-nya kurang lebih. Jadi sangat-sangat kecil. Gitu. Nah, kebetulan untuk yang radius ini bisa dikatakan elektron itu yang sangat berbeda dibanding dengan yang lain ya, karena proton dengan neutron radius efektifnya kurang lebih hampir sama gitu ya. Tapi mereka berbeda. Itu juga bisa mencirikan sebagai partikel dasar gitu. Jadi dia punya massa, radius berbeda, kemudian umurnya juga berbeda kan, satu stabil ya, 2 stabil, 1 15 menit tadi. Kemudian apa lagi? Kalau di partikel elementer itu kita punya bisa kita cirikan lagi itu misalkan apa? Muatan listriknya. Muatan listriknya kalau elektron muatan listriknya berapa? Siapa nih? Diki Hendrawan. Elektron muatannya berapa? Diki. Ya, Pak. Muatannya berapa? Dalam satuan kolom. 1,6 kali 10⁻⁹, Pak. Min berapa? Kali 10⁻⁹. 19, Pak. 19. Ya, kolom satuannya. Oke, terima kasih. Kolom, Pak. Tapi jangan lupa itu ada minus di sana. Jadi elektron Iya. itu satuannya minus 1,602 kali 10⁻⁻19 kolom. Sedangkan proton muatannya plus 1,602 kali 10⁻⁻19 kolom. Kemudian kalau neutron itu netral, 0 ya muatannya. Jadi muatan juga bisa kita pakai sebagai sifat dari partikel gitu ya. Jadi umumnya itu tidak bersifat unik kalau muatan. Karena muatan yang negatif selain elektron itu ada lagi yang lain, misalkan muatan muon ya, pion yang negatif, atau ada partikel yang lain gitu ya. Sedangkan muatan positif itu juga tidak unik sifatnya. Ya. Yang biasa unik yaitu ya saya melihat di partikel elementer itu ya masanya gitu ya. Sedangkan spin itu juga tidak bersifat unik ya. Tapi mereka bisa artinya spin elektron itu kan setengah. Proton, elektron, proton, neutron juga setengah. Jadi
ketiganya spinnya sama, nilai S-nya itu setengah. Gitu. Oke, itu apa sifat-sifat fisis yang kita gunakan untuk mengklasifikasi partikel atau benda lah gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini itu bisa kita pakai gitu ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, ini adalah satuan ya. SI itu adalah International Unit, Internal System Unit gitu ya. Jadi ini adalah panjang, besarannya, waktu dan massa ya. Meter, second, kilogram. Kemudian juga misalkan dari ini sebutnya satuan dasar ya. Nah, satuan dasar ini Anda bisa hasilkan satuan-satuan turunan. Misalkan ini watt. Watt itu dituliskan seperti ini, disingkat itu W besar ya. Itu adalah 1 kilogram kali meter kuadrat per second pangkat 3. Itu bisa dikatakan ini adalah satuan energi atau joule dibagi waktu ya, atau dibagi second. Gitu. Ini contohnya satuan-satuan turunan. Ini ada satuan energi yang joule. Joule itu adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Oke, kemudian juga ada eksponensial ya seperti ini untuk menyingkat waktunya. Biasanya ini yang misalkan berapa nih? Ini 3 miliar ya, 3 miliar 560 juta meter gitu ya. Ini 3,56 kali 49 meter. Kemudian ini ada detik ya. Ini adalah 4,0000492 detik. Ya. Ini adalah sama dengan 4,92 kali 10⁻⁷ detik. Oke, jadi ini bisa dikatakan besaran-besaran 3 miliar 560 juta meter itu bisa disingkat menjadi eksponensial ya, jadi 3,56 kali 10⁹ meter gitu ya. Kalau uang misalkan ini ada miliar, jadi ada Rp misalkan di sini. Ini adalah 3,56 miliar ya, miliar ya betul ya, 10⁻⁹. Jadi kalau 10⁻⁶ itu juta, 10⁻³ itu ribu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kemudian ini ada beberapa prefix ya. Ini misalkan yang sering kita pakai itu biasanya giga, mega, sama kilo. Tera ini cukup sering, tapi yang seperti yota, zeta, eksa, peta ini jarang sekali dipakai. Ya. Jadi yang sering dipakai itu biasanya giga, mega, kilo. Tera itu jarang. Tapi sekarang itu mungkin udah mulai sering dipakai karena energi yang terbesar yang dihasilkan oleh manusia itu sekitar 15 teravolt ya, tegangannya. Jadi kalau pakai satuan energi itu 15 tera elektron volt. Ini yang ya tegangan yang terbesar itu yang dihasilkan. Jadi yang tebalnya yang sering dipakai. Kemudian yang ini adalah sentimeter ya, milimeter, m, kemudian mikro, nano, dan piko. Ya. Femto itu juga jarang. Femto itu jarang. Ini ada yota, y besar. Kalau y kecil tuh yokto. Ini jadi sangat jarang dipakai. Oke, ini misalkan cara merubah satuan gitu ya. Dari menit ke detik misalkan. Ya. 2 menit itu berapa detik ya, ini bisa pakai ini seperti ini. Kemudian ini panjang gitu ya. Sebentar ya. Kemudian ini ada panjang ya. Jadi
Ini definisi meter, ini adalah panjang panjang lintasan yang ditempuh oleh cahaya dalam vakum dalam waktu 1/299.796 detik gitu ya. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan eksak ya, tapi ini ada beberapa koreksi ya, plus minus ketidakpastian ya. Jadi ini kecepatan cahaya dalam vakum itu 299.792.458 plus minus berapa gitu. Nah, ini beberapa contoh, misalkan panjang panjang ya istilahnya dalam meter ya. Jadi misalkan ini jarak dari galaksi yang pertama dibentuk itu 2 kali 10⁻26 meter. Ini jangan mentang-mentang 1 meter dianggap seperti 1 meter, enggak, beda ya. Anda jalan kaki 10 pangkat 4 atau 10.000 meter itu kan butuh 2 jam ya kurang lebih. Nah sekarang Anda bandingkan aja dengan kecepatan jalan kaki, Anda menempuh jarak jangankan ke galaksi Andromeda deh, ke Pluto aja misalkan, yang di sini yang disebutkan yang paling dekat ya, 6 kali 10⁻12 meter. Jadi kalau 10.000 meter atau 10 pangkat 4 meter, itu Anda perlu waktu 2 jam. Kira-kira kalau jalan kaki ke Pluto itu berapa jam Anda ini kan? Ini Anda tinggal bagi 10.000 aja nih, dikurangin 10 pangkat 4. Jadi 6 kali 10 pangkat 8 jam Anda jalan. Saya nggak tahu tuh butuh berapa tahun gitu. Ya. Kemudian itu yang besar. Nah, untuk yang kecilnya nih misalkan tadi yang saya sebutkan ini adalah radius dari proton ya, sekitar 1 femtometer ya. 10 pangkat minus 15 meter gitu. Ini sangat kecil ya, sangat kecil. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kita tinggal 6 menit lagi ya, dari kita kan sampai 9.40 ya. Kemudian ada waktu di sini, ya besaran waktu misalkan, itu ada misalkan, ini sebenarnya ya prediksi lain ya, tapi pada umumnya sejauh model standar itu proton itu stabil, jadi tidak ada umurnya sebenarnya. Jadi ini perkiraan ya, jadi perkiraan dari sebuah model. Tapi memang ini agak sedikit aneh. Kenapa? Jadi proton itu diperkirakan usianya 10.40, tapi usia dari alam semesta kita itu 10.17. Jadi bisa dikatakan usia proton itu lebih lama dibanding dengan umur alam semesta kita. Jadi makanya dikatakan ini stabil. Ini dalam detik ya, contohnya dalam detik. Nah, kemudian ya ini sebenarnya dalam detik ya. Coba Anda hitung misalkan, kalau ini kebetulan untuk length of the day ini 9 kali 10⁴ detik itu ya 24 jam lah ya. Anda bagi 3.600 saja. Kurang lebih seperti itu. Dapatnya 24 kurang lebih 23, berapa kali ya, atau 24 lebih berapa. Kemudian human life expectancy, jadi perkiraan usia manusia 2 kali 10⁹ detik, itu bisa nggak diperkirakan usianya berapa itu? Amalia Maharani. Berapa? 2 kali 10⁹ detik, kira-kira usia manusia itu berapa? Dalam tahun. Berapa tahun ini usia manusianya? Coba Anda hitung berapa. Berarti ini adalah 2 kali 10⁴ dibagi 300, 1 tahun itu berapa? Ambillah 365 lah ya. 365 hari kali berapa? 24 jam
kali 3.600 ya. Itu kira-kira berapa tuh usianya? Coba dihitung sekarang. Atau ada yang udah ngitung belum? Berapa? Sudah, Pak. Berapa? 64 tahun. Berapa? 63,4. Oke. Ya, kurang lebih sekitar gitulah. 63,4 ya ekspektansinya. Apalagi ya. Kemudian terkait dengan massa gitu ya. Nah, massa ini nih standarnya. Jadi ini standar kilogram itu adalah massa dari platinum iridium silinder. 3,9 cm tingginya. Dan diameternya sama kebetulan. Diameter dengan tingginya sama. Ini berat standar 1 kilogram. Ya. Jadi semua alat yang diukur itu atau katakanlah alat akurasi apa istilahnya untuk standarisasi itu menggunakan benda ini lah. Tapi ini sudah didigitalisasi tentunya. Jadi itu adalah standar kilogram. Nah ini beberapa kira-kira massa dalam kilogram ya. Ini massa alam semesta yang diketahui yang bisa terukur oleh kita itu adalah 10⁻53 kg. Galaksi kita misalkan Bima Sakti ya, Milky Way itu 10⁻41 kg. Kemudian 5.000 kg itu misalkan gajah ya. 80 kg misalkan berat saya gitu ya. Anda misalkan berapa? 60 kg. 50 kg gitu ya. Kemudian ini grape ini anggur ya. 3 kali 10 pangkat minus 3 kg ya, sekitar berapa tuh? 3 gram ya. Anggur. Kemudian ini ada besaran turunan ya. Kita sebut namanya misalkan rapat massa. Jadi rapat massa itu adalah massa dibagi volume ya. Jadi satuannya itu adalah kilogram per meter kubik ya. Nah ini contohnya misalkan Anda bisa lihat lagi di buku Halide Resnik lah ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan nggak? Mungkin insya Allah bisa kita lanjutkan besok ya. Di jam yang sama, jam 13.00 WIB. Kalau waktu sini itu jam 8 CET, Central European Time. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Absensi, udah ada yang belum diabsen nggak ini di sini? Oke, sudah semua ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Jadi ini akan saya upload di YouTube ya. Anda bisa lihat di YouTube nama saya, Mekanika B lah ya, kalau nanti Anda ini kan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang WIB. Oke.